Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa bil mala'il a'la ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh staf, guru, Civitas Akademi SMK As-Salam, yang mana pada pagi ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berjumpa, bertatap muka, mudah-mudahan tentunya dalam ridho dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati dan tentunya saya banggakan kepada seluruh siswa-siswi yang sudah hadir tentunya di pagi ini. Ada yang lebih awal, ada yang agak terlambat. Semuanya yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Suatu kebanggaan, suatu kesyukuran yang sangat dan amat luar biasa ketika Allah masih memberikan kesempatan, baik itu waktu, baik itu kesempatan, terutama kesehatan, lantas kita gunakan untuk berbakti dan beribadah kepadanya, sehingga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita merupakan bentuk syukur kita kepadanya, sehingga Allah menambah terus nikmatnya kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa tentunya mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kesempatan, nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita berada pada suatu bingkai yang sudah barang tentu Allah janjikan barang siapa yang beriman kepadanya dan tentunya diikuti dengan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, niscaya dia akan mendapatkan jannahnya insya Allah. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilahnya, asbabnya kita mengenal Islam. Dulu dikenal sebagai zaman jahiliyah. Apakah zaman jahiliyah itu tidak mengenal apa-apa? Mengenal mereka. Ilmu kedokteran ada, teknologi juga ada, pangan juga ada, ekonomi juga ada. Tapi kejaliman ketika itu, kegelapan ketika itu, belum mengenal kepada Rabbul Ijadi, belum mengenal kepada Tuhan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semua berkat perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal Islam sebagai agama yang sempurna. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi ini
Seperti kita ketahui, kita melaksanakan majlis ilmi setiap pagi sebelum melaksanakan sholat duha, sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Diawali dengan sesuatu yang baik untuk memulai yang baik, diakhiri dengan yang baik. Semoga kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan saya coba sampaikan salah satu hadis seperti halnya yang seperti kita biasa kaji dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Akan tetapi pada kesempatan ini adalah kita akan membahas salah satu gambaran anak Adam yang tidak memiliki kepuasan dunia, karena dalam dirinya terpatri hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencintai dunia sehingga takut akan kematian. Secara otomatis kalau seseorang itu cinta dunia, pasti dia takut, benci yang namanya kematian. Di sini ada salah satu hadis. Wa an Ibnu Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna libni adam wadiyan min dhahab ahabba ayyakuna lahu wadiyani walan yamla'ah fa'ahu illa turab wa yatubullah ala man taba. Hadis Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu an, keduanya telah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan seorang anak Adam alias manusia mempunyai suatu lembah emas, pasti ia ingin mempunyai dua lembah, dan tiada yang dapat menutup mulutnya. Tidak ada yang menghentikan kerakusannya, artinya tentang dunianya itu, kecuali tanah atau kematian. Dan Allah berkenan memberi tobat pada siapa saja yang bertobat. Ini hadis menerangkan kepada kita semua bahwa manusia memiliki sifat rakus. Apa itu rakus? Rakus itu merasa tidak cukup apa yang dia punya tentang hal materi. Di sini digambarkan lo anna libni Adam, andai kata manusia anak Adam memiliki lembah emas, maka dia tidak merasa cukup dengan lembah emas itu. Balikta, akan tetapi dia menginginkan lebih dari itu, yaitu dua lembah emas. Kita diberi mobil satu, ingin dua. Betul? Punya motor satu pasti ingin dua. Sudah punya rumah ingin punya helikopter. Sudah ada helikopter ingin apa lagi? Andai kata gunung pun dijual, tak saya beli. Itulah manusia. Kenapa? Karena ada kerakusan. Seperti halnya digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
wa basyiris sabirin. Allah itu menguji. Sebab apa? Sebab kita sudah bersyahadat dan bersaksi kepadanya. Lantas kita diuji dengan keimanan kita kepadanya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Nah, Allah diuji bisyai'in minal khawf, dari rasa takut. Takut kehilangan. Takut kehilangan si dia. Nah, itu diuji. Apalah si dia kalau tidak bermanfaat, buanglah jauh-jauh. Ambillah yang lebih bermanfaat. Kita tidak bisa move on karena kehilangan sendal jepit di masjid. Itu sangat rugi sekali. Kehilangan. Rasa takut, bukan kehilangannya, tapi rasa takutnya yang terus melanda pada dirinya sehingga dia tidak mampu dan tidak bisa untuk mengembalikan segala sesuatunya, merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ju', dan rasa lapar. Andai kata kalian punya uang banyak, uang saku kiri 10.000, uang saku kanan 100.000, yang depan 100.000, yang belakang 100.000, jumlahnya berapa? Banyak. Tapi masih memiliki lapar, artinya kamu rakus. Wa naqsim minal amwal, dan rasa takut dari kekurangan harta. Wal anfus wasamar, dan susananya diuji. Nah kita kalau perkara dunia itu jangan ragus. Isli dunyaka ka'annaka sata'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka satamutu ghadan. Andai kata kamu memperjuangkan perkara dunia, ibaratkan bahwa kamu itu akan hidup selama-lamanya, tapi tetap harus seimbang. Dengan apa? Dengan perkara akhirat. Wa'mal li akhiratika ka'annaka satamutu ghadan, dan kerjakanlah hal-hal tentang akhiratmu bagaikan kamu akan mati besok. Kalau ada khobar kita tahu ghadan antas satamut, bahwa kamu besok akan meninggal, apa yang kita akan lakukan? Pasti kita ingin melakukan hal yang terbaik. Andai kata punya uang pun pasti inginnya disedekahkan, betul? Karena kita tahu. Untuk apa? Untuk mengikis diri dari rasa rakus. Tadi diibaratkan andai kata seorang anak Adam atau manusia diberi lembah emas, maka dia akan merasa tidak cukup, merasa tidak akan puas. Kenapa? Dia pasti menginginkan lembah yang kedua. Lantas apa yang bisa membentikan atau memberhentikan dari kerakusan itu? Kecuali at-turab, yaitu kematian. Wallah, dan Allah menerima tobat bagi siapa saja yang bertobat. Jadi rasa rakus di manusia itu ada. Penawarnya apa sih Pak? Penawarnya yang pertama, karena itu berhubungan dengan nafsu duniawi, berarti yang pertama adalah harus mengingat bahwa kita di dunia ini tidak selamanya.
Tidak selamanya. Ada ular, itu hewan, ganti kulit mungkin. Kalau kita, apa yang kita tinggalkan? Kecuali dengan amal baik. Yang pertama, selalu mengingat kematian. Selalu mengingat kematian. Sehingga hawa nafsu untuk duniawi itu bisa terkikiskan. Akan tetapi bukan berarti kita meninggalkan kebutuhan dunia, tetapi suguhkanlah, tancapkanlah suatu konsep pada diri kita. Apa yang kita lakukan di dunia ini adalah sebagai bekal nanti untuk di akhirat. Fatajawwadu fa inna khairul zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, hei anak Adam. Ingat, eling, hudang, gerak berjuang. Apa yang menjadi bekalnya? Yaitu ketakwaan. Punya uang dijadikan sebagai nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya ilmu dijadikan bekal sebagai modal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya kesempatan waktu dijadikan sebagai modal untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang rugi enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena kita berbekal nanti untuk di akhirat. Jangan sampai ada pahit karena sholat berjamaah, pahang karena pengajian. Jangan sampai itu. Jumlah laki-laki siswa di sini lebih daripada 30, lebih daripada 20. Tapi ketika sholat, Masya Allah, pada kemana? Takut masuk musola. Kalau Anda tidak tahu di mana musola, gunakan map kalau perlu. Oh, mana musola teh? Paling dia kan. Bukan tidak tahunya, tetapi beratnya kaki ini untuk melangkahkan ke tempat beribadah. Semoga hidayah selalu menyertai kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.